Mau nikah kapan, Nak? Aduh, ngomongin nikah lagi. Kuliah dulu lah, kuliah. Aku nikah nanti aja lah, lasting lah. Maksud aku mau kuliah dulu, bisnisku udah secure, udah punya tabungan, barulah ngomongin nikah-nikahan kayak gitu. Ya, ini episode yang sangat istimewa gitu. Tamu saya adalah anak saya sendiri yang baru-baru ini tiba-tiba menjadi banyak dibicarakan orang. Ya, selama ini dia nggak mau tampil. Ya, tapi saya hari ini juga lebih mengangkat bahwa saya mungkin berdialog lah ya. Berdialog yang antara ayah sama anak. Ini anak saya yang ketiga. Dia baru saja menyelesaikan pendidikan desain grafis, ya, desain komunikasi grafis di kafe di UPH. Dan kemudian dia banyak berbisnis dan dia banyak sekali melakukan branding, ya. Dia udah mulai nyari uang sejak mulai SMA, ya. Dan banyak yang bertanya, termasuk beberapa orang di medsos bertanya, his father is very famous from Indonesia. Gak gitu dong. Namanya adalah, nama aslinya sih Saskia Raselia ya. Saya manggilnya Ichen, tapi teman-temannya manggil apa aja sih, Nak? Rachel sebenarnya Rachel. Papa. Tapi Papa nggak pernah ngomong Rachelnya, ngomongnya Ichen doang. Dari kecil manggilnya Ichen ya. Rachel, tapi Rachel ya gitu dikenal ya kalau sama orang luar lah gitu. Bisa juga kamu ngomongnya? Bisa dong. Masa nggak bisa? Cerita dong, gimana Ichen akhirnya bisa membuatkan apa ya sih? Apa? Mau ngomongin apa nih kita di sini? Yang itu dong, yang dengan J-Park ya? J-Park. J-Park. Aduh, malu aku. Nah, jadi untuk yang nggak tahu kan aku sebenarnya itu graphic designer. Bapak tahu lah. Nah, tahun ini tuh kan aku baru lulus nih. Nah, tapi walaupun karantina gini tuh, kan kita di rumah terus kan Pak ya, kayak nggak ngapa-ngapain. Nah, aku tuh masih merasa bahwa aku tuh harus punya schedule gitu. Ini kita latar belakang dulu ya. Harus punya schedule. Jadi aku setiap hari itu Senin sampai Jumat, walaupun emang di rumah doang dan udah lulus kuliah, aku kan freelance design. Nah, aku tapi tetap ngejadwalin gitu, jam 9 sampai jam 5 setiap hari, aku tuh kerja gitu kan. Nah, itu tuh harus kayak gitu, setiap hari tuh, Senin sampai Jumat. Jadi kerjaan apapun tuh aku garap gitu. Nah, setiap aku kerja kayak gitu tuh, aku biasanya dengerin podcast kan. Nah, si Ben ini, si Jay ini tuh baru ngeluarin kayak account di tempat streaming gitu. Jadi setiap aku nugas, aku suka dengerin dia ngomong gitu kan. Nah, suatu hari dia pernah ngomong tuh kayak, iya, gue nyari animator deh, pakai bahasa Inggris tapi kan. Gue nyari animator deh, gue pingin deh live gue tuh ada animasinya gitu. Terus aku denger tuh kayak cuman sekilas doang gitu loh, masih sambil nugas aja. Nah, terus besok-besoknya aku tuh pas di jam aku produktif itu tiba-tiba aku lagi gak ada kerjaan kan. Nah, kan aku orangnya gak bisa diem kan Pak, kayak aku tuh harus tetap kerja gitu kalau apalagi di jam-jam kayak gitu. Ya udah aku pikir, bikin kali ya aku gambar buat si J ini. Ya udah aku iseng lah gambar. Gambarnya tuh cepet banget kayak sejam 2 jam gitu. Kayak cuman gambar sambil nonton TV itu juga kayak gambar. Terus aku kirim lah ke email dia. Terus kayak punya emailnya dia? Ada, dia kan kayak di Twitternya tuh ada tuh email bisnis gitu lah. Aku iseng aja gitu kayak kirim aja ke email dia. Nggak anggap bakal dibales juga atau dibaca atau apa gitu loh, iseng doang. Tiba-tiba kayak 2 jam, 3 jam kemudian dijawab dong sama dia. Oh iya? Tuh ya, terus kayak dia dijawabnya. Dia langsung atau manajemennya? Manajemennya sih. Oke. Tapi manajemen personal kali ya Pak, soalnya bukan manajemen musiknya gitu loh, manajemen personal. Bisnisnya kali ya? Bisnis kali ya, bisnis personal gitu. Nah yaudah dia nanya kayak rate card aku, sama dia nanya kayak, ya dia langsung ngasih brief tapi kayak coba nanya ini berapa harganya, terus langsung oke, jadi briefnya gue pengen bikin ini gitu. Ya udah besoknya langsung jawab, terus kita tektokan aja lewat email. Kayak profesional banget sih, tapi kayak aku nggak bilang kayak aku ngefans berat gitu, enggak sih. Kayak beneran aku ngobrol sama klien aja gitu. Dengan terus, dia langsung atau dengan manajernya? Dengan manajernya, tapi aku nggak tahu juga sih soalnya kayak kan dia suka live streaming ini kan. Nah misalnya aku ngirim briefnya pagi, ngirim kayak desainnya pagi. Terus tuh aku harus nungguin dia live stream sampai dia selesai. Kalau dia selesai baru dijawab gitu loh Pak. Jadi kayak aku gak tahu, ya sih kayaknya manajemennya. Tapi mungkin
dari dia juga gitu loh ininya, yang jawabin revisi dan apa yang dia mau kayak gitu sih. Oke, terus akhirnya di responnya gimana akhirnya? Ya udah, jadi itu ya atas nama manajemennya sih. Jadi aku kontekan bukan sama J-nya tapi sama manajernya kali ya, gak tahu. Tapi ya aku yakin itu dari dia juga gitu, revisi dan briefnya gitu-gitu sih. Tapi ya aku senang banget sih dapat kerjaan kayak gitu. Gimana sih pada saat momen apa sih yang dia bilang yes, we want you atau apa, gimana sih jawabannya? Jawabannya itu kayak, aku lupa. Pokoknya along the lines of, "Hello Rachel, this is amazing. How much?" Chatnya pakai apa? Email. Email, oke. Email semua. Kayak this is amazing. How much do you charge for this piece? Terus langsung ngasih brief. So what we were looking for itu ini. Terus kayak ya udah aku langsung normal. Aku kirim price offering, aku kirim perjanjian, terms and conditions gitu-gitu. Jadi dia kayak baca dulu. Terus kayak oke, all good. Baru dia ini. Kamu punya ininya? Draft kontrak gitu? Ada dong. Wow. Kan sama aja kayak klien biasa aja. Saya aja terbata-bata kalau minta kontrak. Ya kan udah sering kan, jadi kayak ya udah itu kayak klien biasa aja. Coba bedanya aku translate. Berapa lama itu prosesnya, Chen? Seminggu setengah Seminggu kayaknya deh. setengah. Cepet banget. Soalnya dia juga nggak BM sih orangnya, nggak yang kayak pikir deh enggak gitu. Jadi kayak udah senang aja gitu, terus kayak ya udah oke gitu. Tiba-tiba saya lagi seminar gitu, conduct the seminar, CEO Mastermind, membuat saya pulang malam gitu. Saya sebenarnya udah selesai jam 9, ya, ngasih seminar bersama Mardigu, Sandi Uno, dan Gita Wirawan. Tiba-tiba begitu saya buka handphone saya, wah, istri saya dan ini ribut, wah cepet pulang. Gue bilang apa sih? Ternyata mengabarkan bahwa Ichen karyanya diterima oleh J Park. Who is he? Who is he? Kan Papa tahu lah, aku kan emang suka banget kan nih sama K-popan dan ke-Koreaan ini. Nah, ini tuh salah satu grup favorit aku lah gitu. Apa nama grupnya? Namanya Day6. Day6? Iya. He is one of? Dia salah satu membernya yang bisa bahasa Inggris. Jadi emang dari LA gitu. Jadi vokalis? Dia kayak band tapi vokal semua. Kayak berempat tuh nyanyi kayak semua. K-pop? Iya, kayak K-pop tapi J nge-band. ini tinggal di LA? Gedenya di LA, terus dia tapi di Korea sekarang. Di Korea, di Seoul. Makanya. Akunnya apa sih? EH itu ya? Iya. @EH Park. EH Park. Each. Itu Jae. Jadi dibalik. Iya. Wow. Gitu. Ya udah kayak. Idolanya Ichen? Idola aku, soalnya emang favorit aku. Apa ya? Beda aja gitu. Kalau aku ada emang lebih suka musik yang band kan daripada yang dance music. Jadi kayak ini ngepas aja gitu kayak Korea tapi band dan talented gitu. Dan aku sukanya dia kan pakai bahasa Inggris. Jadi aku bisa lebih relate, lebih nyambung gitu loh daripada yang bahasa Korea doang. Gimana perasaan begitu diterima, Chen? Senang banget. Tapi lebih ke deg-degan sih, takut kayak takut gak muasin gitu loh, kayak takut kurang bagus. Dan ini karyanya Ichen ya. Jadi ini. Ini siapa ya? Yang ngebrief siapa, Chen? Atau ini karyanya Ichen betul? Karyaku. Itu karyaku. Aku iseng banget. Ya, yang ngusulin astronot dia pun Ichen. Astronot tuh dia emang maskotnya astronot. Oke. Jadi dia udah punya lah maskotnya gitu. Terus aku waktu itu ngelihat kayak bisa lebih bagusin gitu. Nggak sih, bukannya jelek ya, tapi maksudnya aku pengen bikin style aku kayak gitu loh. Dan dia pakai di mana ini? Di Twitch-nya namanya sih. Kayak streaming platform buat main game gitu loh, Pak. Oh, sebelum masuk ke sini dulu. Kenapa? Sebelum jadi ini tuh, jadi kan kalau live kayak live Instagram gitu, depannya tuh ada yang kayak starting soon gitu loh. Untuk nunggu orang masuk gitu kan. Nah, ini yang dipakai. Ini animasi ya? Animasi, dia gerak gitu loh. Bergerak? Kamu bisa emang animasi? Enggak. Jadi? Nggak bisa. Jadi aku kayak belajar, pas baru kemarin itu aku belajar sebenarnya. Bisa sih, tapi ya aku kan basisnya graphic design kan, jadi yang 2 dimensi. Jadi ini tuh aku beneran baru belajar banget. Kayak aku lihat-lihat aja di YouTube caranya kayak gimana. And you can do it? Ya, untungnya bisa. Makanya abis aku dapet ini aku langsung beli komputer kan. Soalnya kayak ternyata laptop itu nggak kuat buat animasi gitu kan. Jadi aku beneran langsung beli PC buat mau nekunin animasi sih. Ternyata lumayan seru juga gitu. Dia beli laptop, ngutang sama papanya, nyicil. Beli komputer. Dulu dia beli laptop juga nyicil. Dia jadi nggak ada
dia membiasakan dirinya, anak saya ini nggak ada yang gratis gitu. Padahal saya sih kalau dia minta gratis saya kasih, tapi dia nggak tahu, dia memang boleh, nggak mau gratis. begitu. Nggak bisa, gitu. Udah telanjur gitu. Ya, jadi nyicil sama Bapak dulu. Kayak gitu, beli PC. Dia beli PC nyicil, baru beres juta ya? Sejuta ya per bulan. Nggak apa-apa. Jadi sistem kredit gitu. Berapa ini dibayarnya? Ada deh. Janganlah itu confidential lah. Ada deh. Ada. Traktir dong, Papa, Mama, Azura. Aduh, iya. Gampang gitu. Gampang gitu. Kegiatan apa lagi sih? Barangkali banyak orang nggak tahu ya. Apa sih kamu? Aku sekarang emang, karena baru lulus, aku baru lulus berapa bulan ya Pak? 5 bulan, terus kayak kemarin pas lulus langsung kayak, apakah kayak bimbang kan? Apakah mau apply kerja kah? Atau apakah mau sendiri aja gitu. Soalnya kan aku emang dari SMA udah sering freelance kerja sendiri ya. Jadi emang Papa tahu sendirilah aku udah dapet penghasilan sendirilah gitu dari SMA. Jadi untuk daftar kerja juga aku mikir 2 kali gitu kan. Soalnya misalnya kalau di agensi, karena graphic design ya. Kalau di agensi tuh jamnya panjang, terus kayak gajinya juga segitu-segitu aja gitu. Walaupun misalnya aku kerja aja 24 jam tiap hari gitu, gajinya segitu doang gitu kan. Jadi sekarang sih aku milihnya emang freelance aja. Jadi aku bikin studio sendiri gitu lah sama teman-teman aku yang emang pengen freelance juga gitu. Jadi kita nerima-nerimain banyak kerja-kerjaan kayak gini gitu. Terus selain dari itu juga aku mulai buka bisnis-bisnis F&B gitu, nyoba-nyoba lah kecil-kecilan gitu. Udah sih, itu doang. Jadi aku setiap hari ngurusin itu. Sekarang punya berapa perusahaan? Ya, ada lah beberapa lah. 3? Tiga ada. Ada yang desain? Desain. Itu sama teman-teman? Itu ya, sama teman aku. Ngerjain proyek apa aja kalau boleh disebut? Kalau kliennya apa aja? Kebanyakan sih startup ya. Startup. Jadi bikinin kita, apa aja? Webnya? Web design ada. Logo? Ya, kebanyakan sih logo, digital marketing, web design, branding sih lumayan banyak. Banyak web ya? design. Nah, soalnya kan apalagi pandemi ini tuh lagi banyak yang pada bikin bisnis baru kan. Jadi tuh lumayan lah untuk aku gitu, kayak kliennya jadi stabil, nggak turun-turun. Kalau Ichen pribadi, apa aja sih produk-produk yang udah Ichen bantu branding, mulai dari logo sampai interior? Bali Banana ya, salah satu Bali Banana kerjaan ya, Ichen, tapi ya? itu pas SMA deh. Ya, atau jadi baru Bali Banana, kalau teman-teman ke Bali gitu, dulu sampai sekarang saya pikir ada satu booth, orang antri ya untuk mencari, itu kayaknya terinspirasi dari Tokyo Banana gitu ya. Orang antri ada di bandara yang warnanya kuning semua, itu yang membuat dari logo interior tuh Ichen semua. Itunya sih packaging, branding awal lah. Branding awal. Itu punya teman aku pas SMA, punya mamahnya. Terus pas kuliah awal aku di hire lah untuk bikin itu tuh salah satu project pertama aku sih. Jadi kayak masih banyak belajar juga dari situ. Tapi ya lumayan lah sampai sekarang masih dipakai kayak gitu. Apalagi karya-karyamu? Aduh, gak ke ini ya. Lumayan banyak sih kalau klien ya. Nyampe aku kayak suka ini dari Telkom, pernah. Telkomsel? Telkom Group. Telkom Group. Waktu kamu kerja di Magna ya? Nggak di Magna doang. Sebelum Magna juga aku pernah pegang sendiri Telkom. Ada apa lagi ya? Yang di bandara dulu Terminal 3 nggak jadi? Terminal 3 itu bikin advertisement kayaknya di waktu itu aku. Dipakai? Ya, jadi Terminal 3 Ultimate waktu yang di Cengkareng itu adalah desain untuk iklan-iklannya juga Ichen ya? Itu juga animation juga. Animation-nya? Ada budget sih lumayan lah, alhamdulillah, kayak ada aja gitu yang jadi masuk. anak ini dari SMA dia udah punya penghasilan sendiri, tapi jajan tetap minta bapaknya. udah enggak tapi kan sekarang udah enggak. Iya, ya udah gitu. Tabungan udah lumayan. Soalnya kan aku juga bukan orang yang suka belanja kan, Bapak tahu sendiri. Jadi semuanya ditabung aja gitu. Dia nggak boros gitu ya. Nggak suka. Kadang-kadang kalau saya mau beliin pun yang mahal dia nggak mau, udah lah ini aja. Jadi I love her so much, nggak ngerepotin. Nggak ngerepotin. Kalau gitu mobil beli sendiri dong. Nggak mau. Nggak perlu papa dong yang beli. Nggak mau beliin itu sekali. Sekali. Gitu. Sekarang nggak perlu dong mobil. Perlu, Pak. Iya, pakai mobil papa aja. Ya udah bener ya. Ini ya. Aku bawa ya. Aku bawa ya. Asal kamu berani aja. Ya udah. Emang udah bisa nyetir? Udah, harusnya sih. Ya itu satu-satunya aku yang nggak bisa. Udah punya SIM? Belum. Ambil SIM dulu. Baru boleh. Nggak ada cerita. Ya udah, oke. Udah. Bisnisnya Ichen sekarang jalan ada Gelato. Gelatuk namanya. Gelatuk. Jadi teman-teman jadi bisa dilihat ya di Instagram Gelatuk. Gelatuk itu apa?
Gelatuk itu aku bikin bisnis sama teman aku yang desain juga, yang studio juga, namanya Beverly. Jadi itu tuh es krim low calorie. Jadi dia walaupun low calorie tapi tetap enak lah. Menurut aku sih, dan menurut orang-orang yang nyobain juga. Biasanya kan kalau es krim low calorie tuh kayak es krim sehat tuh kayak air gitu kan, kayak es serut kan jatuhnya. Tapi ini tuh beneran masih creamy, masih enak, dan ya itu low calorie. Jadi kita emang tap into the healthy market lah gitu. Apa ininya bedanya dengan yang es krim lain? Ya itu tadi, kayak masih creamy tapi healthy, ada yang vegan option juga. Ada vegan ya? Dan kalorinya tuh rendah banget, Pak, dibanding sama brand-brand lain gitu. Aku boleh nyebutin sih? Ya boleh, kayak Häagen-Dazs gitu-gitu. Jadi itu kan kalorinya berkali-kali lipat, tapi ini rasanya menurut aku masih bisa bersaing lah sama Häagen-Dazs. Kalau menurut Papa, uniknya justru di packaging ya? Di packaging yang branded. Ya ceritain dong. Kalau packaging tuh, aduh kita nggak bisa ngeliatin. Bisa dilihatin nggak nanti? Bisa nanti. Iya. Jadi kayak kalau di packaging sendiri kan, karena aku emang basisnya graphic design, dan ini produk aku, jadi aku sama teman aku ini beneran ngedevelop packagingnya banget gitu. Kita bikin packagingnya tuh sesuatu yang unik lah, yang beda, yang unik, yang kayak nggak pernah ada es krim kayak gini gitu. Jadi es krim dia taruh dalam kotak, tau nggak? Iya. Dalam kotak, terus ada keterangan tentang ingredient, tentang jumlah kaloris. Jadi biasanya kan kalau es krim kan bulat gitu ya, cuman kayak bulat ditutup atau pakai jar gitu kalau sekarang. Jadi aku beneran nyari lah gitu sama teman aku ini yang biar experience-nya tuh beda, dan es krim aku ini tuh kayak kotak gitu. Jadi beneran kayak kubus dan penuh isinya kayak gitu. Jadi ya semoga itu ngebuat orang jadi lebih tertarik beli lah. 1 scoop. 1,5 dalam 1 scoop. Cukup. Awet kan ada distribusinya gimana sekarang? Jadi tuh kita online. Sekarang tuh masih online, strictly online. Soalnya kayak untuk sekarang kan belum kondusif juga ya, kayak kalau buka offline store gitu. Jadi sekarang online dan orang bisa beli di Tokped, Shopee, bisa WhatsApp gitu. Bisa juga ada di Grab juga sih, tapi sekarang. Cuman Jabodetabek? Enggak, cuma Jakarta doang for now. Nanti karena melting ya? Iya, soalnya kalau es krim tuh susah logistiknya gitu loh, Pak, kayak ngirim-ngirimnya. Ngirimnya tuh kayak ya gitulah susah. Jadi untuk sekarang sih Jakarta dulu, tapi nanti insya Allah bakal di flavornya apa aja? Aneh-aneh juga flavornya ya? Coklat, vanilla, terus mango, lemongrass ini yang agak aneh, terus kopior, sama mangga ya. Baru 6, tapi ntar bakal nambah sih. Akhir tahun ini kayak nambah 3 flavor baru. Pesanan Papa dong, durian mestinya. Iya sih, iya durian kayaknya banyak yang suka sih. Tapi kayak aku gak suka, tapi ya gitu. Oke, pucinnya mati. Tapi itu jalan juga. Jadi aku bikin bisnis kecil-kecilan juga buat teman aku, puding coklat. Itu beda lagi sih, tapi ya itu lagi berjalan juga lah. Iya. Pasti itu. Pucin namanya, puding cinta ya? Iya. Pucin. Itu juga adalah aku bikin. Papa berharap kamu belajar banyak ya, bagaimana untuk mencari partner. Ya, mana bisnis yang bisa didevelop. Kan Papa kalau ngomong itu kan, Papa kan sekarang banyak ngajarin teman-teman UKM. Kalau mau scale up, membuatlah sesuatu bisnis yang gampang diduplikasi. Ya, ini kamu bikin usaha yang masak kamu sendiri. Iya, makanya itu pasti untuk belajar juga tukang sih. masaknya ada persoalan, kamu nggak bisa kerjain sekarang. Pikirnya sih ntar bikin lagi yang shelf life-nya lumayan lama gitu loh, ya, Pak. Ya. Kamu harus belajar 2 bulan, berapa bulan gitu. Tapi ya, yaudah kita sambil belajar lah. Ini kan baru tahun pertama juga aku masuk ke dunia. Yang lucu anak saya ini ya, orang lain belajar bisnis dari papanya, dia nggak pernah nanya tuh. Takut, malu. Malu. Aduh. Takut dijudge sama Papa. Enggak lah, gitu. Orang lain aja diajarin. Buku Papa nggak dibaca? Baca, lumayan. Ya gitu kan. Apa yang kamu dapat dari situ, dari buku Papa? Pelajaran apa? Tentang kayak finding business partner, gitu-gitu kan. Gitulah. You know lah, bagaimana mencari partner? Ya lumayan lah. Aku juga nonton kan Papa Live itu. Kan itu live juga aku yang bantuin. Berapa kali di seminar dia bantuin ya? Ya itu juga. Aku lumayan lah nonton seminar Papa, tapi kalau nanya langsung aku yang malu, takut. Kayak aneh. So what is your dream, Chan? My dream itu mungkin business wise ya. Aku pengen punya sustainable business sih, jadi yang akan berjalan tanpa aku misalnya. Aku nggak perlu. Like what? I don't know, maybe kayak F&B lah atau apalah, atau retail lah atau apa gitu. Nggak jadi tertarik bikin konsultan desain gitu?
You itu happy, juga mau sih, ya itu kan udah ada, You tapi aku belum tahu sih kalau desain kan aku harus selalu terjun dia Pak. Soalnya kan jasa ya, jadi style dan itunya harus di aku gitu. Jadi ya itu mungkin jalan buat passion project. Tapi kamu punya satu proyek besar, nggak usah disebutin ya, untuk repackaging satu produk yang sudah matured ya. Oh iya, nggak usah disebutin coming apa. soon. Coming soon itu. Ada sebuah produk gitu, market leader udah jenuh gitu, nggak bisa lagi di renew gitu brandnya, dan kenapa? Karena konsumennya adalah orang-orang tua, dan sekarang di rejuvenile, dan ini proyeknya Ichen. Good? Lumayan lah. Hebat banget kamu ya. Itu lumayan besar sih, tapi ya kita lihat nanti lah, semoga lancar semua. Gitu. Papa tuh cuma minta kamu S2, Chen. Iya, aku juga mau, tapi kan kayak gini, jadi lagi susah gitu. Tapi ya udah, aku sih pinginnya balik lagi ke Korea sih, aku maunya. Jadi mau belajar industri kreatif, S2-nya di Seoul, di Korea? Di Korea, bukan Seoul sih. Kemarin di luar aku lupa. kota ya. Jadi aku udah sempat research juga. Aku nemu nih satu kampus yang S2 bisnis, kan aku pengen ngambil bisnis kan. Soalnya aku agak buta dalam bisnisnya sekarang. Pengen ngambil bisnis di luar Seoul ya Pak? Di mana ya itu? Kayak Silicon Valley-nya Korea lah gitu ya. Tapi ya tahun ini karena begini jadi nggak bisa apply gitu kan. Jadi aku sekarang belajar bahasa dulu, mungkin apply di tahun depan gitu. Semoga aja. Ichen kan Papa pernah bawa ke Amerika, ya pernah dibawa juga ke Korea gitu. Kalau untuk mengembangkan S2 industri kreatif, yang mana yang kamu pilih? Industri kreatif ya? Sebenarnya both works fine gitu kan Pak. Kayak Hollywood versus Korean pop gitu kan. Tapi menurut aku sekarang yang lagi leading tuh yang Korean nggak sih Pak? Iya kan ya? Bisa aja ntar ngalahin gitu kan, ngalahin Hollywood gitu. Jadi menurut aku ya emang bener sih aku belajar ke situ, walaupun agak bias juga karena aku emang suka negaranya gitu. Tapi ya menurut aku ya it's the right place to be untuk ngeliat tren desain, music, fashion dan lain-lain. Lebih ke Korea ya? Iya kan ya? Ya gak sih Papa ngeliat juga sekarang it's taking over the world gitu. Kayak kita ke US aja kemarin pas tahun baru yang tampil yang ditunggu-tunggu BTS gitu kan. Kita kemana kek gitu semuanya ada Korean-Koreannya gitu. Amerika, New York pun, LA pun sudah ditaklukkan oleh Korea itu. Jadi kayak it's the right place to be I think ya untuk Asia sekarang kayak gitu. Jadi dia sekitar satu setengah tahun lalu ya Ichen ya sekeluarga gitu, kami berempat dengan adiknya Azura dan istri saya Febri, kita ke Korea karena waktu itu saya dapat kesempatan untuk jadi pembicara diundang oleh KBS Korean Broadcasting System gitu. Dan kita sempat seminggu di situ. Dia sama adik-adiknya lebih gila lagi K-pop namanya Azura. Adiknya tuh tukang makan. Jadi seluruh makanan Korea dia tahu. Dia hafal gitu. Dia nonton YouTube tempat kalau ini masaknya di sini, ada di bawah jembatan itu segala macam dia tahu. Wah, adiknya lebih gila lagi. Dia lebih fanatik lah dari aku. Soalnya umur-umur segitu kan. Jadi lebih kayak gitu. Dan ada satu tempat tuh yang Ichen dan Azura lebih dari sekali ke sana. Apa pusat pengembangan? Hongdae. Hongdae. Ceritain dong tentang Hongdae. Mungkin teman-teman pengen banget tahu. Jadi itu tuh tempat. Jadi di Korea tuh ada busking culture. Jadi orangnya kayak, aduh, kalau bahasa Indonya apa ya? Ngamen gitu ya, Pak ya? Kayak mereka nari, nyanyi apa, tapi versi keren ya gitu loh maksudnya. Yang pakai kostum lah, terus kayak mereka persiapan untuk menjadi artis-artis K-pop. Iya, direkam lah, nyampe di live masuk YouTube lah gitu. Nah, habis itu ya di situ tuh banyak kayak ngumpul kan, kayak orang-orang tuh kayak keliling lah nontonin, terus ngasih duit lah, dan itu tuh seru banget untuk aku sama Azura kayak dengerin ngeliat orang nari, nyanyi gitu, kayak wah keren banget gitu, dan seneng banget lah aku sama Azura nyampe berapa jam di situ Pak nungguin, kayak duduk aja gitu ganti-ganti nonton yang ini. Jadi ada panggung-panggung kayak amphitheater turun ke bawah itu, dan jadi band-band K-pop itu sebelum mereka meledak, mereka adalah kawah candra di mukanya tuh di sana. Dan serius, ada
ada yang nyiapin koreografinya, ada yang ngerekam ya. Udah, jadi mereka belum ngetop aja sudah punya manajemen. Dan itu kayak ngebangun fans juga kali ya Pak ya. Mereka kan tiap minggu ke situ, jadi kayak ada orang mungkin kayak nonton mulu kayak gitu. Jadi pinter banget sih sebenarnya kayak gitu. Icen tahu pemerintah Korea emang serius karena mereka menaklukkan dunia itu melalui budaya ya. Itu yang diakuin orang. Sekarang produk Korea itu menguasai dunia tuh karena K-pop-nya ngetop, kemudian drama Koreanya juga ngetop, film juga ngetop. Jadi muncul hero-hero tuh. Kan kita kesel tuh sekarang. Apa produk-produk Indonesia bintangnya bintang Korea. Emang kita nggak punya apa? Tapi itulah fakta gitu. Icen tahu, Papa research untuk melahirkan satu bintang K-pop, pemerintahnya invest $3 juta. 3 juta? Oh iya. Tapi kan hasilnya untuk negara gila. Apapun produk Korea sekarang dibeli orang. Korea itu sekarang bukan nguasain dari musik, film, dan drama aja. Tapi makanannya kan udah menyerbu seluruh dunia. Fashionnya gitu, skincare, operasi plastik. Jadi gitu. Sensitif. Nggak ngomong gitu tuh. Semua orang tahu gitu. Ya, jadi sensitif itu tapi ya, kayak gitu. Tapi Papa juga tahu kan, kayak mereka tuh sistemnya jadi itunya gimana, makanya mati-matian latihan tiap hari. Dan ada yang stres, ada yang bunuh diri ya kan? Ada yang nggak make it lah gitu, kayak 7 tahun latihan di situ tapi nggak debut gitu kalau di situ ininya. Jadi beneran mati-matian banget. Dan abis mereka debut pun kan jadi 3 tahun terakhir hidupnya kan untuk latihan di itu kan Pak. Terus sama manajemennya tuh dikasih rumah, makan, coach gitu kan. Nah jadi abis dia debut itu uang yang mereka hasilin tuh buat bayar utang ini, Pak. Jadi kayak katanya 3 tahun pertama seorang K-pop idol itu mereka nggak ngasilin duit katanya buat ngebayar balik agensinya gitu kan. Jadi kayak gila banget tapi mereka. Mereka serius gitu. Latihan, bayangin nggak gampang nyanyi sambil bergerak koreografi gitu, terus harus merawat tubuh. Harus kayak dietnya kan. Kacau banget. Waduh. Kan. Bisa gak makan gitu kan yang cewek-cewek apalagi kayak gitu. Jadi saya berharap Icen kalaupun nanti S2-nya di Korea belajar banyak gitu. Belajar banyak bagaimana bahwa sebuah seni kreatif itu dipersiapkan secara saintifik ke belakang gitu. Iya. Ya udah kalau kamu mau S2 ke Korea, yes. Papa sih setuju banget. Ya, sekarang lagi belajar bahasa kan aku juga. Jadi kayak semoga aja nanti kita lihat tahun depan 2022. Belajarnya online ya? Belajar online ya. Jadi mumpung lagi karantina, aku jadi nyari kegiatan kan. Soalnya tadi aku bilang aku tuh gak bisa diem. Udah cari aja lah les Korea gitu. Kayak capek juga aku kan nonton mulu tiap hari tapi gak ngerti bahasanya gitu kan. Jadi yaudah aku belajar aja tapi susah banget sih. Papa dulu tuh kan pengen banget kamu ngelukis karena saya tahu kamu ngelukisnya bagus banget gitu. Dulu pernah saya Papa kasih uang untuk beli cat kayaknya sampai sekarang tuh lukisannya belum nyampe. Udah ada di kamar aku tapi. Aku pajakin di kamar aku gitu. Tapi ya pengen sih. Tapi yang ngelukis tuh perlu effort gitu loh. Kayak apa? Konsentrasi. Iya konsentrasi nyari inspirasi. Ide. Itu aja yang lukisan satu itu aku berkali-kali kan aku timpa lagi. Soalnya perlu nyari yang apa sih kayak yang perfectnya itu kayak gimana gitu. Jadi kayak itu sih. Apa lihat gayamu berubah-berubah ya ngelukis juga? Iya sih, belum ada satu gaya yang benernya gitu. Tapi ya itu susah lah nyarinya. Sempat yang ada bayi-bayi yang cabi-cabi itu ya. Iya. Lucu tuh. Iya sih. Tapi belum menemu yang soalnya kan banyak ke-influence dari luar juga kan. Misalnya ngelihat ini, ih bagus nih, ikutin gayanya gitu. Ini bagus nih, ikutin gayanya. Jadi susah Pak nyari gaya yang ininya. Yang benar-benar itu. Saya kalau kebetulan traveling, karena anak saya 4, 2 udah nikah, jadi kalau saya traveling paling dengan 2 putri saya yang terakhir ini, ya Icen itu anak saya ketiga, kita di setiap kota itu mengupayakan datang ke museum. Ya, datang ke museum. Kamu museum mana yang kamu paling berkesan? Yang di Paris. Yang Papa ajak, Paris. Oh iya, atau enggak itu sih apa? Musée d'Orsay atau MoMA. MoMA yang di New York. Jadi aku sama Bapak tuh Museum of Modern Art. Modern Art. Jadi aku sama Bapak tuh emang suka aja yang sama juga gitu kan, Pak. Untuk seni itu kita suka banget gitu kan. Jadi kita kalau ke tempat mana pasti berdua, ayo kita ke museum ini, Chen. Ayo Pak ke sini gitu. Terus kita liatin satu-satu artis-artis siapa kayak gitu, karya-karyanya dan seneng banget kan Pak kita kalau ke tempat-tempat kayak gitu. Emang suka banget sih. Aku soal kalau ngikutin Mama dia shopping, Chen. Iya juga. Mama kita ajak ke museum. Iya. Kalau bisa dibilang aku lebih ngefans sama art gitu dibanding K-pop. Kalau lihat kamar aku tuh kan ya,
kayak art print semua gitu kan dibanding sama kamar adik aku yang K-pop-K-popan gitu. Jadi emang ngefans banget itu Who's your favorite painter then? Monet. Monet, Ya, Claude Monet. Ya, Claude Monet. Itu nggak tahu kenapa aku fans banget sama dia. Banyak banget kan aku di kamar aku tuh prints dia dan poster-poster gitu. Van Gogh gitu nggak suka ya? Suka juga tapi not as much. Papa siapa ya, Bang? Van Gogh? Terus udah. Ke Guang banyak apa sih? Iya, banyak sih. Picasso. Udah ngeliat semua kita. Kita udah lihat semua. Di MoMA itu kan apalagi komplit. Termasuk Andy Warhol. Nggak suka Andy Warhol? Kurang. Aku kurang suka yang terlalu kartunnya apa ya? Ya kayak Warhol gitu. Suka ngefans sih. Ya, tapi maksudnya nggak se-ngefans kayak Monet. Saya Maichen ngelihat karya Andy Warhol yang kayak Soap Campbell itu. Wah, itu legend banget sama dia ngelukis Marilyn Monroe ya. Adanya di Museum of Modern Art, New York. Iya, New York gitu. Itu keren banget sih. Ingat waktu kita ke museumnya Salvador Dali di Berlin? Itu pop up gak sih Pak? Kita lucky itu. Jadi ada di sebelah hotel kita, terus kita tiba-tiba kok ada ini Dali, yuk kita masuk, itu keren banget. Kita masuk. Dan nggak kebayang kita melihat Dali dengan kumis belintangnya itu, kemudian topengnya menjadi sangat terkenal gara-gara Money Heist. Oh iya, itu favoritnya Papa juga. Favorit saya. Favorit Netflix ya Papa. Itu Papa juga baru belajar tuh, guys, Netflix. Karena terpengaruh mereka. Mereka yang pengaruhi saya nonton apa drama Korea gitu. Karya yang saya nonton pertama itu Itaewon sama sekarang lagi nonton Startup. Startup. Ya Papa juga sekarang merebet-rebet sih kemana-mana ya. Kalau si Mama tiap hari Riverdale. Kalau Mama juga lagi hook banget sama Netflix ya Pak. Kayak nonton TV biasa udah jarang gitu kan, kita mah sekarang. Mau nikah kapan, Nak? Aduh, ngomongin nikah lagi. Kuliah dulu lah, kuliah. Aku nikah nanti aja lah, lasting lah. Maksud aku mau kuliah dulu, bisnisku udah secure, udah punya tabungan, barulah ngomongin nikah-nikahan kayak gitu. Jadi dengan calon arsitek gitu? Ya kan? Dengan arsitek gitu? Iya, insya Allah. Calon arsitek gitu? Iya, insya Allah. Tapi ya, sama-sama sih kita pemikirannya. Dia juga mau kuliah lagi kan. Pacar aku gitu. Jadi makanya kamu ngambil S2 di satu tempat, syukur-syukur dapat beasiswa. No, Korea arsiteknya top juga, Chen. Tapi kayak dia nggak mau di Korea deh. Dia mau ngambil yang di Kanada situ atau di mana. Iya, jadi ya beda tempat ya gak apa-apa lah. Yang penting udah secure dulu baru nikah. Soalnya aku ngeliat nikah tuh susah ya. Kayak ngeliat kakak-kakakku kan udah pada nikah dulu. Tuh. Nah iya gitu. Beli mobil dulu, jangan minta beliin papa. Gak mau. Itu perlu. Kado lulus. Gitu. Ya gitu. Jadi nantilah kalau udah secure baru ngomongin nikah-nikahan mah gampang lah. Ya kan? Aku masih muda juga kan masalahnya. Nanti aja. Ada masukan untuk papa? Masukan apa ya? Papa itu jangan capek-capek lah, kayak know when to slow down gitu. Kayak Papa kerja mulu kan nih tiap hari gila, kayak gak ada berhentinya gitu. Mungkin kayak perlu break juga, ya makanya kita perlu jalan-jalan gak sih Pak? Selama karantina ini kita belum ada staycation lah at least. Ya Papa tuh relax loh, kerjanya cuma ngomong, ngasih nasihat. Iya juga sih. I earn my living from there. Iya juga, Papa tapi ya. Ngebimbing anak-anak muda, memberikan sesuatu energi positif. Terus apa, ya seneng lah. Iya sih, tapi ya butuh liburan juga. Mungkin aku ngomongin diri aku sendiri juga. Lebih stres nggak ada kerjaan lagi daripada saya. Iya juga, tapi kayak when to slow down lah. Kita liburan lah akhir tahun, walaupun lagi kayak gini, kemana kayak gitu. Minimal ke Bali lah ya, kan ke luar negeri kan nggak mungkin. Kita driving gitu. Kami dulu pernah ya, sekeluarga dengan beberapa keluarga teman, kita naik bis. Naik bis besar gitu, sama keluarga Om Wowi, Om Leman, kita jalan gitu. Dari Jakarta ke Bali, tapi stop-stop tuh. Wah, masuk Tasik, udah malam, nyari hotel. Hotelnya random ya, banget, tapi lucu itu pertualangannya. Iya, kayak naik bis kan. Ya, kita nginep di mana aja? Di Tasik, terus di Muntilan, yang dekat Borobudur. Iya, Borobudur. Ya, terus di Solo ya. Solo ya? Solo dengan Om Edi, almarhum. Iya dengan Om Edi. Yang kita ke Gerojokan Sewu. Kayak nyari-nyari villanya itu loh, kayak udah capek kan. Aduh, di mana nih hari ini nih, berapa keluarga nih kan. Kayak satu bis gitu kita sewa. Gitu. Kita akan repeat nih. Keluarga Om Wowi udah confirm mau ikut sama Om Leman. Kita pakai bis lah, jalan. Naik bis kita ke Bali. Seru banget itu. Pulangnya baru naik pesawat gitu kan kita, biar gak capek. Jadi seru. Oke Nak, Papa berharap kamu sukses. Ya, jangan lupa ibadah, sholat.
Ya, itu yang Papa minta. Terus belajar ya, jangan cepat puas. Oke. Papa selalu akan di belakang. Oke. Ica. Baik, itulah dialog saya dengan putri saya. Ya kadang-kadang mencari momen itu juga susah juga gitu ya. Tapi saya selalu ngikutin dia, mamanya juga sangat ngikutin dia, dan alhamdulillah juga Ichen sangat selalu, apalagi dia dekat sekali dengan mamanya, ya. Dan dia tadi barusan bilang, "Ma, udah aku mau jadi artis saja, mama jadi manajer." Enak aja kata mama tuh nggak bisa berhenti kerja juga, Chen. Nggak jadi manajer. Iya, kalau berhenti kerja juga dia kemana-mana gitu. Udah bagus dia cuma sepedaan doang sekarang. Oke, semoga Anda ya mendapatkan inspirasi gitu. Chen, ada tips nggak untuk teman-teman yang seumur kamu yang juga kepengen seperti Ichen yang sekarang ya, bisa agak seperti nembus, aku juga lah ya. Ya, bisa bekerja dalam bidang passionnya. Dan kamu tuh menurut saya bahagia banget ya. Kamu bekerja sesuatu yang menjadi skill kamu, passion kamu di situ, dan bekerja untuk seorang idola kamu. Wah, itu mah bertumpuk-tumpuk tuh, kamu harus bersyukur. Apa ya, untuk teman-teman aku tuh yang pasti tuh know where you're heading gitu. Ada goal. Ada goals ya. Terus setiap hari set tuh goals, ya. set a goal. Setuju. Terus setiap hari tuh learn kayak make that dream come true gitu loh, Pak. Kayak jangan tiap hari ini nggak ngapa-ngapain deh, males lah kayak gitu tuh. Lama-lama tuh seminggu, sebulan kayak gitu-gitu doang gitu. Jadi every day you do something lah towards that goal kayak gitu sih. Dan importance of time management sih menurut aku. Yang tadi aku bilang kayak sense of schedule, jam 9 sampai jam 5 harus kerja, jangan sampai lose that schedule. Disiplin banget dia. Iya, aku kayak gitu banget kan. Aku tidur tiap hari jam 11, 12, bangun jam 8, Papa tahu kan. Jam 9 mulai kerja gitu. Jadi it's very important, apalagi quarantine kayak gini gitu menurut aku. Tuh ya, have that sense of schedule and like disiplin, ya jangan hilang lah that fire and that drive gitu. Gitu sih. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Ya, itu benar. Ya, to me gitu, Ichen, putri saya ketiga itu gua banget gitu. Pekerja keras, yang kalau pekerjaan belum selesai, dia bisa nggak tidur, bisa nggak mau diajak jalan, nggak mau diajak ke luar negeri gitu. Dia punya, apa ya, dan itu gua banget. Saya melihat itu gua banget gitu. Ya, jadi saya kadang-kadang ketawa gitu. Chen, udahlah ikut aja, udah mau liburan nih. Nggak Pak, aku ada ini, dan dia pasti. Dan dulu, dia nggak pernah memperkenalkan dirinya sebagai anaknya Helmi Yahya. Sampai sekarang kayaknya ya, Pak. Sampai sekarang, baru sekarang gara-gara Jepak ini aja gitu ya. Ketahuan ya. Jadi ketahuan kalau dia anak Helmi Yahya. Dulu dia pernah diajak untuk main satu series anak-anak artis. Jadi ngomongin, dan dia nggak mau. Jadi ngomongin. Sekarang nggak tahu dia nyesel apa enggak ya. Jangan, Pak, itu dikat, Pak, ya dikat. Please, ya kan. Jadi ngomongin itu dikat. Karena dia nggak mau ada nama saya di belakang. Jadi itu nggak boleh, Pak. Kan Itu udah kejadian juga, udah lewat juga. Confidential. Please, itu dikat. Udah lewat juga kok ya. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye-bye.